Shalom, sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Saya, Severianus Mobilianto, atau bisa dipanggil CV. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya adalah salah satu member dari OMK dari Fresh Juice 12. Sebentar lagi, kita akan mendengar Renungan Harian Katolik, Senin 22 Januari 2024. Bersama Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu, Malang. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, mari kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan Injil dari Markus bab 3 ayat 22-30. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan, sudahlah, tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dengan saya Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya doakan agar hari Anda berjalan dengan lancar, Anda serta orang-orang terkasih selalu dalam perlindungan Tuhan. Injil Markus mengisahkan adanya 3 reaksi yang berseberangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Reaksi pertama, dari banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus hingga ke tepi danau setelah mendengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang mulai dari menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Bahkan kalau ada roh jahat yang melihatnya, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Namun ada reaksi kedua dan ketiga yang sangat bertolak belakang. Reaksi kedua datang dari kaum keluarga yang berusaha menghentikan Tuhan Yesus karena mereka menganggap Yesus sudah tidak waras lagi. Serta reaksi ketiga yang kita dengarkan dalam Injil hari ini datang dari ahli Taurat yang bekerja sama dengan para Herodian mengatakan Yesus kerasukan setan, bersekongkol dengan kuasa roh jahat sehingga dapat mengusir setan. Sahabat Fresh Juice yang baik hatinya,
Tuhan Yesus datang ke dunia ini salah satunya adalah untuk membebaskan manusia yang ditindas iblis dan dosa, memerangi kuasa kegelapan. Dalam perumpamaan yang dikatakannya, Tuhan Yesus mengecam orang yang hanya melihat kejahatan, tidak bisa mengenali kebaikan, serta menegaskan bahwa salah satu ciri rumah yang dapat bertahan adalah yang utuh, tidak terpecah-pecah. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah rumah yang kuat, yang terlindungi dengan sangat baik, sehingga orang yang berniat jahat tidak dapat masuk untuk merampok benda-benda berharga. Karena iblis selalu berusaha merampas iman kita, agar kita pun takluk dan berbuat dosa. Diri kita ibarat rumah, perlu dijaga dan dilindungi dari upaya iblis ini. Ada seorang rekan yang menyampaikan pada saya, sebuah rumah yang tidak terlindungi itu adalah ketika tidak memiliki atap. Analogi ini ditujukan untuk keluarga-keluarga yang tidak mempunyai kebiasaan doa bersama di rumah. Ada rumahnya, tapi tidak ada atapnya. Kata rumah tadi juga sama seperti istilah gereja ya. Gereja yang dimaksud itu bukan fisik bangunannya, tapi merupakan kumpulan orang beriman. Nah, bicara tentang rumah, sahabat Fresh Juice yang tinggal serumah dengan keluarga, saya mau bertanya, kapan terakhir kali Anda berdoa bersama di rumah? Ya, namanya serumah, seiman, mestinya juga seamin. Namun juga banyak ya dari pendengar Fresh Juice yang tinggal sendiri di rumah, di kontrakan, atau di kosan. Oh, gak masalah. Bukan berarti Anda adalah rumah yang tidak kuat ya. Tetaplah buat kebiasaan rutin berdoa serta membaca firman Allah. Mungkin juga bisa mengajak keluarga serta orang terkasih untuk berdoa bersama lewat media video call atau pakai aplikasi meeting online. Temukanlah cara lain yang paling nyaman dan cocok bagi Anda agar bisa berdoa dan rutin untuk membangun kebiasaan ini. Dengan demikian, kita pun perlu merenovasi rumah kita, membuat atap yang kuat dan meneduhkan. Kalau perlu, buat benteng pertahanan yang paling kuat. Dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Siapkan tempat bagi roh Allah diam dan meraja dalam akal dan budi kita. Kita perlu meluangkan waktu untuk tenang dan berdoa. Jika ingin mendengarkan suara Tuhan, maka perlu membuka hati dan mengizinkan Allah untuk meraja dalam hati kita, untuk berbicara dan bersabda. Dengan demikian, rumah kita menjadi kuat. Kesudahan setan telah tiba dan tidak sangguplah iblis merampas iman kita. Maka mari kita akhiri renungan ini sekaligus membuka hari kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Allah Maha Agung, melalui Putramu Yesus Kristus, semoga kami dapat mewujudkan misi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tunduk mengikuti Engkau. Pada saat ini kami menyatakan keberadaan-Mu meraja dalam jiwa dan rumah kami. Kami mohon ampun atas kesalahan menyedihkan yang telah kami perbuat. Semoga kami layak untuk tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Kak Ima atas renungannya hari ini. Luar biasa sekali kita diajak untuk memperkuat rumah kita. Kita perlu merenovasi rumah kita dengan cara membangun kebiasaan berdoa, baik itu secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga kita terkasih. Itu tadi renungan harian Katolik Fresh Juice Senin 22 Januari 2024. Saya CV dan Kak Ima pamit. Sampai bertemu kembali pada renungan harian Katolik berikutnya. Salam Fresh Juice.